Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita kedatangan paket kiriman dari Kang Ahmad Suganda dari Jakarta, sebuah perangkat audio. Mari kita bongkar isi paketnya. Terima kasih untuk Kang Ahmad Suganda atas kepercayaannya kepada saya. Paketnya sudah tiba dengan selamat. Semoga isinya juga utuh, tidak ada kendala selama proses pengiriman. Paket yang dikirim Kang Ahmad Suganda adalah perangkat audio merek Polytron model Big Band BB437. Merek dan model ini sudah pernah kita bahas beberapa kali pada konten di channel ini, jadi kita tidak akan membahas tentang fiturnya. Bagi Sobat Elektro yang belum menonton mengenai proses perbaikan dan restorasi model ini, silahkan buka kembali video-video pada konten sebelumnya. Perangkat audio Polytron ini kondisi fisiknya masih utuh dan mulus. Semoga saja kendala yang dialaminya juga tidak parah serta mudah diatasi. Baik, langsung saja kita uji perangkatnya. Hubungkan soket RCA speaker output perangkat ke box speaker dengan impedansi 8 ohm. Polytron Big Band seri 4 tidak menggunakan terminal speaker jepit, melainkan menggunakan soket RCA sebagai penghubung ke box speaker. Ikan rumah warga terdampak. Demikian saya Anin dari Radio Aditya 91,5 FM Subang mengabarkan. Perangkat sudah menyala, hanya saja volume langsung kencang, padahal posisi potensio di 0 atau minimum. Fungsi radio masih bekerja, namun suara sedikit cacat dan dengung. Coba ke fungsi tape player. Karet pinch roller sepertinya meleleh, kemungkinan kualitas karetnya kurang baik. Fungsi tombol playback macet, fast forward dan rewind juga tidak bekerja. Bass reel tidak berputar pada semua fungsi. Terdengar noise cukup besar saat tombol fungsi mekanik tape diaktifkan. Lampu iluminasi skala gelombang radio dan display masih menyala normal. Matikan perangkatnya, berikutnya kita bongkar casing perangkat serta modul rangkaiannya. Lakukan analisis kerusakan dan proses perbaikan. Baut pengencang cover atas perangkat bukan asli bawaan perangkat. Ukurannya terlalu panjang hingga mencapai 2 cm. Bagi Sobat Elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, semoga dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Polytron Big Band BB437 milik Kang Ahmad Suganda, kondisi komponen di dalamnya nampak seperti ini. Kondisi modul rangkaian masih bersih terawat. Kelengkapan komponen juga masih utuh. Blok rangkaian penerima radio AM/FM dan grafik equalizer komponen terlihat jelas, tidak banyak tertutupi debu. Begitu juga dengan modul rangkaian power amplifier dan power supply. Sepertinya Kang Ahmad sebagai pemilik perangkat ini orangnya apik sehingga terawat dengan baik. Terminal RCA speaker output, audio line input dan output, kondisi sambungan masih solderan bawaan perangkat. Termasuk kabel sambungan masih utuh bawaan perangkat.
Mechanic tape player sejumlah 1 buah, terlihat karet sabuk flywheel capstan ke idle coupling hilang, yang tersisa hanya karet sabuk motor ke flywheel. Rangkaian preamplifier head menggunakan komponen utama IC LA3220, kelengkapan pegas penarik saklar mode playback record masih utuh termasuk benangnya. Bagian panel depan nampak belum ada proses solder ulang atau solderan baru bekas pergantian komponen, semua masih bawaan perangkat. Ini adalah PCB di mana potensiometer geser volume utama ditempatkan. Terdapat 2 buah potensio yang bermasalah dan harus kita cek kondisinya, karena pada saat pengujian tadi suara tidak bisa diatur ke level 0. PCB rangkaian lampu iluminasi masih utuh dan lampu masih menyala normal. Sepertinya masih asli bawaan perangkat, belum ada pergantian lampu. Kapasitor filter tegangan 13 volt pada mainboard mengalami retak solderan pada kedua pin kakinya, sehingga posisi kapasitor goyang saat disentuh. Kemungkinan ini penyebab suara dengung dan radio terdengar cacat. Baik, lanjut bongkar baseplate perangkatnya yang berupa papan hardboard, ciri khas perangkat audio video generasi buatan tahun 80-an ke bawah. Kondisi papan mainboard yang berisi tuner radio AM/FM dan grafik equalizer serta saklar fungsi, solderan masih utuh dan jalur PCB juga masih mulus. Plat logam rangka casing terlihat bersih dari korosi. Roda penala variabel kapasitor dengan benang tali penala masih asli bawaan. Lepas soket sambungan modul rangkaian power amplifier dan power supply simetris, kemudian bongkar modul yang diperkuat dengan 4 buah baut ukuran M3 di PCB dan baut M4 di plat pendingin bagian bawah. Ini adalah kabel sambungan AC input utama ke skring F5 yang berada di dekat power supply simetris power amplifier. Pada mainboard terdapat banyak soket sambungan yang harus dilepas. Bagi pemula, harap diingat posisi masing-masing soket sambungan tersebut agar tidak lupa saat pemasangan kembali. Di bagian rangkaian tuner terdapat 2 buah antena input untuk AM berupa coil inti perit dan FM berupa pin terminal sambungan kabel impedansi 300 ohm yang terhubung ke terminal input antena pada panel belakang. Benang tali penala skala gelombang radio sedikit masalah pada roll sebelah kanan. Roll hilang karena mengalami patah pada batang penopang tengah. Dua buah roll tali benang di posisi ini juga bermasalah pada pen penahan ke plat rangka casing. Untuk memperbaikinya bisa diaplikasikan lem epoksi. Alur tali benang penala gelombang radio harus diingat atau didokumentasikan terlebih dahulu sebelum dilepas, terutama bagi Anda yang baru belajar atau pemula.
Ini adalah papan rangkaian LED indikator penunjuk skala gelombang radio LED ukuran 3 mm warna merah. Lepaskan sambungan kabel tegangan input LED. Lampu iluminasi berisi 2 buah dengan bentuk seperti ini. Kondisinya masih normal. Panel depan sudah kita lepas. Selanjutnya bongkar seluruh komponen yang terpasang pada panel depan ini. Mekanik tape player kondisinya seperti ini. Karet sabuk idle coupling terputus. Semua modul rangkaian perangkat sudah dilepas dan berikutnya bersihkan serta lakukan analisis kerusakan pada setiap komponen pada masing-masing modul. Meskipun perangkat ini terawat, namun dikarenakan faktor usia dan pemakaian sudah tentu akan ada komponen yang tidak sesuai dengan nilai awal. Untuk itu perlu dilakukan proses analisis kerusakan pada setiap komponen. Potensiometer geser fungsi volume utama perangkat mengalami masalah. Level suara tidak bisa diatur pada posisi minimum dan maksimum. Untuk itu kita coba periksa kondisi komponen utamanya, yaitu potensiometer geser dengan jumlah 2 buah untuk masing-masing saluran. Ya, sepertinya rangkaian ini sudah pernah mengalami perbaikan. Terlihat ada sambungan kabel yang bertujuan sebagai jumper antara input dengan output. Kemungkinan juga memang ada masalah pada keseimbangan suaranya. Input modul pada pin nomor 2 dan 3, pin output ada pada pin nomor 8 dan 9, sisanya sebagai sambungan CT ke rangkaian saklar mode audio, loudness, dan ground.
Coba kita ukur resistansi dari potensiometer fungsi volume utama ini. Potensio seharusnya memiliki nilai resistansi 50 kilo ohm. Dalam hal ini terukur tak terhingga pada semua pin. Begitu juga dengan nilai resistansi pada PR2 terukur tak terhingga atau resistansinya sangat besar. Potensio memiliki pin CT. Karena terdapat fitur mode audio loudness, coba lepas potensio dari PCB, kemudian periksa bagian komponen di dalamnya. Potensio volume utama isi di dalamnya nampak seperti ini. Coba periksa bagian karbon track, apakah sambungan pin potensio masih tersambung dengan baik? Ya, yang menjadi penyebabnya adalah sambungan pin potensio ke karbon track tidak tersambung dengan baik atau sambungan terputus. Ini yang mengakibatkan resistansi potensio terukur tak terhingga. Sebagai solusinya, kita akan mencoba memodifikasinya menggunakan jenis potensio putar. Ini terpaksa dikarenakan potensio langka di pasaran, apalagi dilengkapi dengan pin CT. Sebagai penggantinya, kita masih punya stok lama potensio merek Alpha asli dengan nilai resistansi 50 kilo ohm dilengkapi dengan pin CT. Konstruksi potensiometer geser volume utama tidak terlalu repot mempelajarinya karena pada lapisan bawah PCB tertera layout potensionya. Kita tinggal sesuaikan dengan layout pada jenis potensio pengganti. Pasang 2 buah jumper pada lubang kaki potensio lama bagian ground sehingga jalur ground PCB antara potensio VR1 dan VR2 kembali terhubung. Maksud pemasangan jumper ini adalah untuk menggantikan jalur penghubung ground melalui bodi potensio bawaan. Perbedaan bentuk potensiometer pengganti secara otomatis akan mempengaruhi posisi dan bentuk lubang pada panel depan, sehingga kita harus melakukan proses modifikasi pada bekas lubang potensio lama. Dalam hal ini, kita akan menutup lubang tangkai potensiometer lama dengan menggunakan plat aluminium tebal 1 mm. Buat tanda untuk lubang kontrol shaft potensio pengganti tepat di bawah marking volume pada frame. Lubang kontrol shaft potensio dengan diameter sekitar 7 mm. Lakukan pengecatan pada plat aluminium, kita pergunakan cat semprot warna hitam. Bersihkan semua bagian modul rangkaian utama dan power amplifier dengan cara direndam menggunakan air sumur. Modul rangkaian sudah kita cuci atau rendam menggunakan air sumur. Setelah kering, periksa kembali kotoran yang masih menempel pada PCB dan komponen. Untuk membersihkan bagian dalam panel display dan skala gelombang radio, lepas terlebih dahulu mika transparan pada panel display. Bersihkan seluruh bagian panel depan dari kotoran debu. Agar lebih bersih, semprot dengan kompresor udara atau mesin blower.
Ini adalah tape counter yang berfungsi sebagai penghitung putaran pita kaset. Lepas dan bersihkan angka dan gear mekaniknya. Berikutnya, kita lakukan analisis kerusakan pada mechanic tape preamp head menggunakan komponen utama IC LA3220, merupakan jenis preamp head yang sangat digandrungi pada masa itu. Mechanic tape sudah pernah mengalami perbaikan. Terlihat ada gear yang diganti dan posisi plat dudukannya bengkok. Gear dengan kondisi rontok. Coba kita kembalikan posisi plat dudukan gear seperti semula. Fungsi tombol play bermasalah, tombol susah untuk diangkat, perlu dilumasi dengan minyak pelumas. Tombol play longgar, perlu dikuatkan dengan cara dilem. Gear pengganti berbeda sedikit ukuran diameter lubang tengahnya, sehingga perlu ditahan menggunakan kawat email ukuran 0,3 mm. Kondisi pinch roller sudah tidak layak pakai, lepas pinch roller, ganti roda karet dengan diameter 9 mm. Ring capstan hilang, pasang kembali ring capstan agar posisinya stabil saat berputar. Pegas idle coupling sudah dirubah, rentang pegas terlalu ketat, perlu dikembalikan sesuai dengan aslinya. Ini adalah pegas idle coupling jenis mechanic tape ini. Pasang pegas sesuai dengan posisi semula. Motor penggerak mechanic tape merek Mitsumi. Tegangan kerja 12 volt DC, arah putaran CCW. Pasang karet sabuk idle coupling dengan ukuran nomor 12 dan flywheel capstan ke motor ukuran nomor 14,5. Kabel tegangan motor ke saklar daun putus, perlu disambung ulang. Berikan tegangan input motor untuk menguji apakah motor masih bekerja. Ya, motor penggerak mechanic tape masih bekerja.
Coba fungsi tombol mekanik tape-nya apakah sudah bekerja? Fungsi playback sudah bekerja normal. Untuk fungsi fast forward dan rewind harus dicoba dengan menggunakan kaset pita. Ada masalah dengan fungsi rewind, reel tidak kuat memutar kaset. Lepas reel sebelah kiri, biasanya selongsong tengah reel pecah sehingga tidak kuat memutar atau menggulung kaset. Kita perbaiki dengan cara memberi lem pada selongsong tengah reel. Dengan demikian, posisi reel terhadap selongsong statis. Ya, sekarang fungsi rewind sudah bekerja dengan baik. Sambungan kabel motor ke saklar daun adalah tegangan negatif. Sambung ulang kabel dan amankan sambungan dengan cara dibungkus dengan heat shrink. Kondisi head tape masih layak pakai. Cukup bersihkan permukaan head tape dengan cairan alkohol. Modul rangkaian preamp head memiliki dua fungsi, yaitu mode playback dan record. Komponen yang banyak bermasalah biasanya terdapat pada saklar mode playback record. Kita cek kondisi saklar mode playback record dengan multimeter. Ada sedikit masalah dengan koneksi saklar mode playback record. Kita lepas saklarnya dan coba bersihkan. Saklar sudah berfungsi dengan baik. Pasang kembali saklar ke PCB. RT1 adalah variabel resistor yang berfungsi sebagai pengatur level dan keseimbangan sinyal audio output preamp head. Tidak ada masalah dengan komponen lainnya pada preamp head. Bersihkan lapisan bawah PCB menggunakan thinner pembersih. Selanjutnya kita periksa kondisi modul rangkaian potensio pengatur grafik equalizer dan level mikrofon. Potensio geser pengatur frekuensi grafik equalizer sejumlah 7 buah dengan nilai resistansi 20 kilo ohm, sedangkan potensio pengatur level input mikrofon dengan nilai resistansi 100 kilo ohm. Ada masalah dengan potensio pengatur level mikrofon. Nilai resistansi pada salah satu kanal input mikrofon tidak sesuai. Lepas dan ganti potensio pengatur level input mikrofon dengan spesifikasi sama.
Sebagai penggantinya, kita temukan dari perangkat Polytron model BB455K. Nilai dan model potensio sama persis. Tidak ada masalah terlalu serius dengan potensio pengatur frekuensi grafik equalizer, hanya beberapa potensio dengan nilai resistansi sedikit berubah. Ini adalah soket input mikrofon dengan diameter 3,5 mm, sejumlah 2 buah. Bersihkan soket dengan kontak cleaner. Lanjut ke proses perbaikan modul rangkaian power amplifier. Komponen utama menggunakan 2 buah IC UPC 1188H dengan daya maksimum 20 watt pada setiap kanal audio. Rangkaian diamankan dengan beberapa sekring di bagian input tegangan simetris dan output speaker dengan nilai arus sekring 3 ampere. Modul ini termasuk rangkaian power supply simetris 27 volt untuk suplai tegangan power amplifier, kapasitor filter 4700 mikrofarad 35 volt, dioda bridge rectifier IN5402. Periksa kondisi seluruh kapasitor elektrolit pada rangkaian power amplifier. Kapasitor pada rangkaian power amplifier perlu diganti. Selain nilai kapasitor berubah, di beberapa kapasitor kaki komponen mengalami korosi. Tidak ada komponen lainnya yang bermasalah. Berikutnya lakukan solder ulang pada kaki IC UPC 1188H, beberapa kaki IC solderan retak. Periksa kondisi kapasitor filter tegangan simetris. Kapasitas kapasitor masih terukur normal, jadi kapasitor filter tegangan simetris tidak perlu diganti. Bersihkan pin sekring, sebagian kotor terkena korosi, tidak perlu diganti. Ini adalah sekring original bawaan perangkat. Lakukan hal yang sama pada sekring lainnya. Modul rangkaian power amplifier telah selesai diperbaiki. Oke, kita lanjutkan ke modul rangkaian utama. Terdapat 1 buah sekring pengaman dengan kondisi sudah dijamper menggunakan kawat. Ganti sekring dengan nilai arus 1 ampere. Ini adalah C92 kapasitor filter regulator tegangan 13 volt DC. Lepas kapasitor dan kita ukur apakah nilainya masih sesuai. Ya, kapasitor terukur masih normal, kapasitas 2200 mikrofarad 25 volt. Bersihkan plat pendingin tembaga transistor T10. T10 adalah transistor dengan kode 2SD313 berfungsi sebagai penguat arus regulator 13 volt DC.
Solder ulang kaki komponen pada blok rangkaian regulator 13 volt DC. Periksa kondisi koneksi saklar fungsi input dan mode. Terdapat 3 saklar dengan kondisi koneksi tidak layak. Ini adalah saklar mode suara loudness, mono stereo, dan mic mixer. Sulit mencari saklar DP/DT dengan dimensi yang sama seperti bawaan perangkat ini. Kita temukan model lain cabutan dari perangkat audio yang tidak terpakai. Kapasitor berikut adalah wajib dicek. Ini adalah kapasitor filter bandpass untuk pengatur nada grafik equalizer nada middle ke low. Terdapat 2 nilai kapasitor dengan kapasitas dan ESR tidak layak, yaitu 0,1 mikrofarad 50 volt dan 0,22 mikrofarad 50 volt. Lanjut dengan modifikasi potensiometer volume utama. Siapkan kabel fleksibel sejumlah 8 jalur sebagai penghubung jalur PCB dengan potensiometer. Sebagai acuan, saya sertakan layout instalasi modifikasi potensio volume utama dengan 2 buah potensio CT. Instalasi potensio pengganti volume utama telah selesai. Hasilnya seperti ini. Pada rangkaian tuner radio penerima FM terdapat 1 buah variabel resistor dengan kondisi sangat kotor dan berkarat. Ini perlu diganti. Nilai resistansi 10 kilo ohm. Pasang PCB modul potensio volume utama dengan pin penghubung ke PCB utama sejumlah 9 pin. Plat aluminium penutup lubang tangkai potensiometer lama sudah kita cat dengan warna hitam. Pasang kembali mika transparan panel display dan skala gelombang radio, rekatkan dengan lem. Tidak ada masalah dengan komponen pada modul rangkaian, display, dan audio level meter. Hanya perlu proses solder ulang pada pin IC driver LED AN6877. Trafo power supply memiliki 3 output tegangan sekunder, 1 buah output tegangan simetris, dan 2 buah output tegangan single.
Untuk mengetahui besar tegangan pada masing-masing output sekunder trapo, coba kita lakukan pengukuran terhadap 3 output lilitan sekunder trapo tersebut. Kabel input AC sudah terhubung dengan sumber listrik, lampu iluminasi telah menyala. Tegangan output simetris dengan kabel berwarna kuning-kuning, warna hitam sebagai CT. Tegangan simetris terukur 20 volt AC. Jika dikonversi ke DC akan menjadi sekitar 28 volt DC. Tegangan ini dipergunakan untuk suplai rangkaian power amplifier. Kabel biru-biru adalah output tegangan sekunder yang terhubung dengan regulator tegangan 13 volt DC pada PCB rangkaian utama. Kabel biru-biru terukur tegangan sebesar 19 volt AC. Kabel merah hitam terhubung dengan PCB lampu iluminasi. Tegangan terukur 12,7 volt AC. Kabel AC utama perlu diganti atau disambung dengan kabel yang berkualitas bagus. Soket RCA output speaker dan terminal antena input kotor dengan karat, bersihkan dengan kontak cleaner. Roll tali gelombang radio yang hilang kita perbaiki dengan menggunakan puli motor mekanik tape. Perbesar lubang tengah puli agar bisa muat skrup. Pasang kembali seluruh komponen yang berada pada panel depan perangkat.
Knop saklar power utama perlu dicat ulang. Knop saklar power utama sudah kita cat ulang dengan warna berbeda. Mika transparan pintu kaset mechanic tape perlu dilepas terlebih dahulu untuk proses setting posisi head tape. Instalasi modul rangkaian telah selesai. Sekarang kita uji fungsi input tape player. Nyalakan perangkatnya. Lampu iluminasi dan LED indikator telah menyala pada panel display.
Oke, fungsi tape player sudah berjalan dengan baik. Fungsi tombol mechanic tape juga berjalan normal. Progres terakhir adalah penambahan modul Bluetooth audio receiver. Tegangan modul Bluetooth diambil dari kaki C93 yang merupakan output regulator tegangan 13 volt DC. Sedangkan output audio modul Bluetooth diumpankan ke soket RCA fungsi line input. Pada panel depan menggunakan saklar fungsi input source. Untuk mengetahui tegangan pasti pada output regulator di kaki kapasitor C93, kita lakukan pengukuran. Tegangan terukur 12,5 volt DC. Komponen yang dibutuhkan untuk instalasi modul Bluetooth audio receiver sebagai berikut. Regulator dan noise filter dirakit seperti ini. Modul Bluetooth Music Receiver memerlukan tegangan input maksimal 5 volt DC. Sesuaikan ukuran PCB dot. Sambungkan kabel input tegangan dan audio output modul Bluetooth. Sambungan kabel negatif diambil dari ground pada soket RCA line input. Negatif dari regulator 5 volt tidak kita sambungkan ke terminal negatif modul Bluetooth. Hal ini untuk menghindari efek ground loop sehingga akan mengakibatkan noise pada output audio modul Bluetooth. Instalasi modul Bluetooth Music Receiver telah selesai. Sekarang kita uji hasil instalasinya. Sambungkan koneksi Bluetooth audio smartphone ke signal Bluetooth perangkat yang telah kita instalasi. Oke, instalasi modul Bluetooth Music Receiver telah sukses. Pasang kembali mika transparansi pintu kaset mechanic tape. Rekatkan mika dengan lem LCD. Rapihkan pengkabelan, ikat kabel dengan kawat pengikat. Pasang kembali seluruh bagian casing perangkat, perkuat dengan sejumlah skrup pengencang.
hadis riwayat Imam Bukhari telah bersabda Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina. Batu kaditu ngan aki arek nanya ke Ujang. Ari Ujang lapar atau henteu? Kantenan we ki lapar. Ieu beuteung mani muridit menta eusi. Da di eusianku belum sampu mah teu merenah ieu teh. Restorasi perangkat audio Polytron model BB437 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.